pagi adik-adik, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Adik-adik semua, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk datang beribadah. Kakak undang adik-adik semua untuk duduk, tenang, sopan, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang di hadirat-Mu membawa pujian korban syukur ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biar kami semua boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Engkau juga berkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami membawa kemuliaan bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Semua mari kita menyenangkannya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, hanya itu kerinduan kami, yaitu menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai kami, di dalam hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, hanya itu kerinduan kami Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau masuk lebih lagi untuk menyembah. Mari Tuhan, Engkau berkati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacita-Mu
dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, mari katakan pujian ini sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yes Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, bukan semata-mata kekuatan kami, tapi semua hanya oleh karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi, dari awal dengan sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Marilah kita berdoa. Yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi ketika kami percaya dan ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, lewat pujian penyembahan ini Tuhan, kiranya Engkau senang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami yang pagi hari ini datang, duduk, dan tenang di hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat, mata-Mu tidak tertutup oleh seorang pun Tuhan. Tetapi biarlah Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan, sehingga hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, kami beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tetapi kiranya Tuhan tetap menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu aku tidak khawatir akan tahun ini. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih. Mau tanya dulu nih. Adik-adik ada yang tahu nggak apa arti dari khawatir? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Arti dari kata khawatir. Oke. Kakak akan kasih tahu apa arti dari kata khawatir. Khawatir adalah takut, perasaan takut akan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari atau hal-hal yang terjadi yang belum kita ketahui adik-adik. Contoh dari rasa khawatir itu, adik-adik pasti yang sudah SD pasti sudah ada ulangan, ujian. Nah, pada saat kita ujian pasti kan kita belajar kan adik-adik. Nah, keesokan harinya kita sudah mengerjakan ujian itu atau ulangan itu sudah semaksimal mungkin, sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin malam atau kemarin sore. Tetapi kan kita tidak tahu ya hasil yang kita akan dapat. Mungkin kita sudah maksimal mengerjakan, sudah maksimal dalam belajar. Mungkin pada waktu ulangan kadang kan kita lupa ini apa ya jawabannya. Meskipun kita sudah belajar, kadang kita tuh lupa adik-adik apa jawaban yang
kita sudah pelajari itu adik-adik. Nah, sama adik-adik. Jadi khawatir tuh rasanya tuh kita kan nggak tahu ya hasilnya ujian ini atau ulangan ini tuh bagus apa enggak ya kira-kira nanti. Wah, kita kan jadinya khawatir atau ngerasa takut. Aduh, kalau jelek nanti dimarahin mama. Kalau bagus ya puji Tuhan, ya kan? Kalau bagus semua pasti senang ya. Kalau sudah tahu kalau nilai ujiannya bagus. Tetapi pada waktu kita belum tahu hasil ujian kita bagus atau jelek, pasti adik-adik kan ngerasa takut. Tuh, gimana ya? Bagus apa enggak ini nilainya? Kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan khawatir adik-adik. Terus contohnya ada lagi, satu contoh lagi nih, kakak kasih satu contoh lagi. Misalkan besok adik-adik mau pergi mancing sama keluarga. Nah, sedangkan kalau mancing, kalau kita lagi hujan deras, kita kan nggak bisa pergi kan, nggak bisa pergi ke tempat mancing dan kita nggak bisa mancing apa-apa karena hujan. Nah, jadi adik-adik khawatir, duh gimana ya besok kalau hujan nggak jadi mancing sama papa atau sama mama atau sama keluarga. Jadi adik-adik ngerasa aduh malam nggak bisa tidur, takut besok hujan nggak jadi pergi nih gimana ya gitu. Itu kan namanya khawatir adik-adik. Jadi adik-adik kan nggak tahu besok tuh bakal hujan apa enggak. Waduh, kalau hujan gimana? Adik-adik nggak bisa pergi. Kalau nggak hujan, adik-adik pasti bersuka cita karena adik-adik bisa pergi mancing sama keluarga adik-adik. Nah, rasa khawatir tuh seperti itu adik-adik. Jadi khawatir itu hal yang membuat kita merasa takut dan kayak kepikiran terus gitu loh. Nah, tema hari ini kan aku tidak khawatir akan tahun ini. Jadi ini tentang kekhawatiran adik-adik pada tahun ini. Ada adik-adik yang tahun ini merasa khawatir? Khawatir misalnya nilai ujian adik-adik jelek atau khawatir gak dibeliin hadiah pas waktu ulang tahun. Ya, rasa khawatir itu banyak sekali contohnya adik-adik. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Yuk diambil Alkitabnya dulu. Ada yang sudah ngambil Alkitab? Yuk, kita akan membuka kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Kakak tunggu nih adik-adik mencari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6. Oke, sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 ini kita bisa memahami bahwa kita harus menyerahkan segala rasa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan rasa kekhawatiran kita kepada Tuhan dan kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam apapun yang kita akan lakukan ke depannya. Kita mau menyerahkan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, dimanapun kita berada, situasi apapun. Kita mau menyerahkan diri kita, menyerahkan rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengandalkan Tuhan di setiap apapun kegiatan-kegiatan kita adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Yuk,
Dibuka yuk Alkitabnya lagi. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yuk. Sudah ketemu? Yuk kita akan baca 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, kita di sini di kitab 1 Petrus 5 pasal 5 ayat 7 ini kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Ia selalu memelihara kita, adik-adik. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita di saat keadaan meskipun kita sedih, meskipun kita senang, meskipun kita dalam situasi apapun, Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita, adik-adik. Maka dari itu adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan akan selalu menyertai adik-adik, selalu melindungi adik-adik dalam keadaan apapun, oke? Dan kita akan baca ayat yang terakhir yaitu dari kitab Matius pasal 6 ayat 34. Yuk, dibuka lagi Alkitabnya. Cari kitab Matius pasal 6 ayat 34. Oke, sudah ketemu kitabnya? Matius pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini kakak mau bilang bahwa adik-adik tidak perlu khawatir adik-adik akan hari ini, hari esok, minggu besok, atau bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya. Adik-adik itu tidak perlu khawatir karena adik-adik sudah punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara adik-adik, selalu menyertai. Tidak henti-hentinya kakak mau berbicara bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Tuhan akan selalu menyertai dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Maka dari itu kita harus selalu mengucap syukur tiap hari bangun tidur. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai adik-adik. Dari malam adik-adik tidur hingga pagi hari adik-adik kembali bangun lagi untuk beraktivitas kembali dan selalu menyerahkan hari-hari adik-adik kepada Tuhan agar Tuhan selalu menyertai dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada dalam kegiatan apapun adik-adik yang akan adik-adik lakukan pada hari itu atau besoknya lagi. Dan kakak akan menutup firman pada hari ini. Kakak mau tetap mengingatkan adik-adik bahwa rasa khawatir itu sangatlah normal adik-adik. Karena manusia pasti pernah merasakan rasa khawatir, rasa takut akan hal-hal yang belum tentu atau belum terjadi. Itu yang membuat kita merasa takut atau merasa gelisah atau juga merasa khawatir adik-adik. Maka dari itu kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa kekhawatiran itu semua kekhawatiran adik-adik punya. Adik-adik bisa serahkan, bisa sharing ke Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan bahwa adik-adik mempunyai kekhawatiran, dan pastinya Tuhan akan menyertai dan melindungi adik-adik dan menyertai adik-adik agar adik-adik bisa lebih tenang dan kekhawatiran adik-adik bisa berkurang. Oke, kakak akan tutup ibadah hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa kembali. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak khawatir Tuhan akan tahun ini Tuhan. Tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun selanjutnya Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan rasa kekhawatiran kami Tuhan, segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai, melindungi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi Tuhan adik-adik dalam kegiatan apapun Tuhan, dan dalam aktivitas apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, happy Sunday adik-adik, and God bless you always. Bye. Shalom, mari kita sudah nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBM Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.